mati, mereka minta agar Allah nampakkan siapa pembunuhnya. Kok disuruh potong sapi? Maka mereka mulai menuduh Nabi Musa, "Tattakhuduna huzwa? Apakah engkau menjadikan kami ini bahan olok-olokan? Kamu merendahkan kami, mengucilkan kami." Insyaallah. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa mengatakan, "A'udzubillah, aku berlindung kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dari aku menjadi termasuk kelompok orang-orang jahil, mustahziin, yaitu orang mengolok-olok selainnya. Karena tidak mengolok seorang itu tidak mengolok selainnya kecuali orang jahil. Yang kerjanya ngolok-ngolok, merendahkan selainnya. Karena orang yang tidak namanya orang yang baik tidak akan merendahkan selainnya, mengolok-olok selainnya. Dia akan mencari hikmah apa yang bisa didapatkan olehnya bagi dirinya dalam kejadian yang ada. Tapi kalau orang jahil dijadikan itu bahan ejekan, bahan olokan, bahan tertawaan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhidhuna huzwa. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Al-akhir wallahu a'lam. Alhamdulillah. Syukur kita aturkan ke hadirat Allah atas taufik hidayah yang diberikan oleh Allah, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang agung mulia, salah satu taman daripada taman surga Allah. Bukan bumi ini, bukan dunia ini, akhirat. Taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Agung Muhammad. Ini bagian daripada akhirat, karena surga bagian daripada akhirat, dan di tempat ini kumpul kita saat ini bagian daripada akhirat. Mohon karena dia bagian daripada akhirat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah hadirkan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita. Kita pun disebut oleh Allah sebagaimana kita menyebut Allah, dan kita pun dibanggakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah dibahar-baharkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya Allah muliakan kita, yang karenanya Allah berikan kita kelebihan keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat sebelum kita, dan apa yang diberikan oleh Allah dari kemuliaan keistimewaan untuk umat sebelum kita Allah sempurnakan bagi kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah kuntum khaira ummat, sebaik-baik umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan salawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencinta. Mudah-mudahan Allah mantapkan langkah kita semua, semangat kita, lahir batin kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah kumpulkan kita dalam surga bersama Nabi kita Muhammad. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dahulu pernah meminta kepada umat Nabi Musa untuk mereka menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dalam kitab suci Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan ketika mereka enggan untuk mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala angkat gunung yang ada di sana, Gunung Tur Sina. Dan Allah perintahkan mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab Taurat secara paksa. Mau tidak mau harus kalian jalankan yang ada. Nah, dan mereka kala itu mengiyakannya. Kemudian mereka berpaling.
setelah mereka berjanji untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang ada dalam kitab Taurat dari perintah. Baik itu perintah harus mereka jalani atau mereka jauhi. Dan Allah mengatakan kalau bukan karena kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat dan diterimanya tobat kalian atau diakhirkan ada bagi kalian, maka kalian sungguh termasuk orang-orang yang akan celaka. Dan Allah mengatakan kalian tahu apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka untuk namanya mengaili ikan. Bahasa kita memancing atau mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka bikin hilang karena diajarkan oleh iblis sehingga mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka kurang lebih 12.000 dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qiradatan khasiin. Menjadi monyet yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua celaka mati setelah 3 hari karena mereka tidak makan dan lain sebagainya, sehingga mereka mati kurang lebih kala itu 12.000 orang dari Bani Israel. Ada yang mengatakan pemudanya Allah berubah menjadi namanya monyet, orang tuanya Allah berubah menjadi babi, tapi semuanya mati. Dan Allah mengatakan itu hukuman yang diberikan oleh Allah, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa man khafaha wa ma khalfaha mau'izatan lil muttaqin, sebagai mau'izah, motivasi, peringatan, nasihat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bagi umat yang tersisa atau umat dari keturunan mereka yang hidup setelah mereka sampai kalai saat ini, dan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan kisah cerita tentang mereka agar kita tidak berbuat apa yang mereka perbuat. Kita lanjutkan. Wa id qala Musa li qaumin wadhkur ya Muhammad, ingat wahai Muhammad, pahami wahai Muhammad, tatkala qala Musa li qaumi, Nabi Allah Musa telah berkata kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatilun la yadri qatiluhu, kala itu telah terbunuh salah satu di antara mereka dan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Wa sa'alu an yad'ullaha ayyubayyinahu lahum fada'a, maka mereka umat Nabi Musa minta kepada Nabi Musa agar dia memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang tunjukkan siapa pembunuhnya. Maka Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah munajat kepada Allah, Allah pun memberikan arahan. Maka Nabi Musa mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalu atattakhiduna huzwa? Ya Musa, kami minta kepada engkau agar engkau memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tunjukkan kepada kami siapa pembunuhnya. Kau engkau perintahkan kami untuk menyembelih seekor sapi. Apakah engkau ini mengolok kami, mengejek kami, merendahkan kami? Kau disuruh potong orang mati. Mereka minta agar Allah nampakkan siapa pembunuhnya. Kok disuruh potong sapi? Maka mereka mulai menuduh Nabi Musa, "Atattakhuduna huzwa? Apakah engkau menjadikan kami ini bahan olok-olokan? Kamu merendahkan kami, mengucilkan kami." Insyaallah. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa mengatakan, "A'udzubillah, aku berlindung kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dari aku menjadi termasuk kelompok orang-orang jahil, mustahziin, yaitu orang mengolok-olok selainnya. Karena tidak mengolok seorang itu tidak mengolok selainnya kecuali orang jahil yang kerjanya ngolok-ngolok,
merendahkan selainnya. Karena orang yang tidak namanya orang yang baik tidak akan merendahkan selainnya, mengolok-olok selainnya. Dia akan mencari hikmah apa yang bisa didapatkan olehnya bagi dirinya dalam kejadian yang ada. Tapi kalau orang jahil jadikan itu bahan ejekan, bahan olokan, bahan tertawaan dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Falamma alima anhu azim, tatkala mereka tahu ini adalah azam, ini tekad, ini adalah sesuatu yang benar. Datang dari Allah Subhanahu wa taala perintah untuk mereka menyembah seekor sapi. Maka mereka baru mengatakan, qalat ulana rabbaka yubayyinana ma hi. Kalau mereka mengatakan, ulana, doakanlah, mintakanlah kepada kami, mintalah kepada doa engkau untuk kami, rabbak, kepada Tuhan Allah, yubayyinana, rabbak, Tuhanmu. Kurang ajar ucapannya, kalimatnya tidak sopan. Qalat ulana rabbak yubayyinana. Mereka mengatakan, ulana, doakan bagi kami, rabbak, mintakan kepada Tuhanmu untuk kami, rabbak, Tuhan untuk kami. Harusnya ud'ulana rabbana, atau ud'ullaha lana, mintakan kepada Allah untuk kami. Enggak, ud'ulana rabbak, berdoalah, mintakanlah untuk kami, rabbak, Tuhanmu. Apakah bukan Tuhan mereka juga? Kok mengatakan Tuhanmu? Kalimatnya kurang baik, agak kasar, kurang sopan. Yubayyin lana mahi, ia jelaskan kepada kami mahi, apa yang dia inginkan dengan seekor sapi betina itu. Sapi yang kayak apa, model apa? La ilaha illallah. Ai masinnuha, kira-kira umurnya berapa? Tuhaka, mudaka, haluska, anungka. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu, yaitu sesungguhnya ya Allah, yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Sesungguhnya ia yang diminta oleh Allah seekor sapi betina, la farid, tidak berumur, tidak tua umurnya, wala bikir, dan juga tidak sekecil umurnya, sedang, tidak tua, tidak kecil. Awanun baina dzalik, awan, pertengahan. Dari umur tersebut. Taf'alu ma tu'marun, maka laksanakan apa yang kalian diperintahkan oleh Allah terhadapnya. Sudah sembelih aja, cari pokoknya sapi kayak apapun, pokoknya umurnya tidak tua, tidak muda, tengah-tengah antara tua dengan muda. Fa'alu ma tu'marun, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah terhadap kalian. Sembelih, carilah sapi itu, sembelih. Tapi ternyata tidak. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya Musa, mintakan kembali kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Tuhanmu Allah untuk kami, ia jelaskan kepada kami ma launuha. Warnanya kayak apa? Sapi yang warna kayak apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harusnya kalau dia cari sapi mau hitam, mau hirang, mau abang, mau hijau, pokoknya sapi. Yang pertama tadi harusnya sapi aja, Bang. Mau tuha yang mau tuha yang muda, ganala, semuanya silakan sembelih. Tapi ya begitu orang Yahudi. Sampai sekarang kelakuannya tidak berubah. Maka Nabi Musa mengatakan, innahu yaqul, sesungguhnya ya Allah yaqul mengatakan, innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha, sesungguhnya ia adalah seekor sapi betina safra, berwarna kuning, faqi'u launuha, sangat amat kuning warnanya, tasurrun nadhirin, tapi warna tersebut membuat setiap yang memandangnya merasa gembira. Takjub memandangnya. Warnanya bagus bujur, Bang. Galat ulana, mereka kembali mengatakan, ulana, mintakan kembali untuk kami, rabbak, kepada Tuhanmu. Kurang ajar betul memang. Yubayyin lana mahi, agar ia jelaskan kepada kami sapi yang seperti apa ia. Apakah ia sapi ternak, apa sapi amil, dipekerjakan, sapi yang ditaruh di tempat makan dan sebagainya, atau sapi yang dibikin untuk kerja.
namanya kerja di ladang dan lain sebagainya. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sesungguhnya jenis itu sapi yang kau inginkan itu, yang kau nyatakan tadi, tashabaha alaina, bercampur bagi kami sehingga kami tidak meyakini jelas bagaimana yang kau inginkan dari sapi yang ada itu. Karena banyak juga jenis yang seperti itu sehingga mustabihat, tidak jelas bagi kami. Wa inna, sesungguhnya kami insyaallah lamuhtadun. Insyaallah jika dikehendaki oleh Allah lamuhtadun, akan mendapatkan petunjuk yang benar. Sini dinyatakan ilaiha, yang kepada sapi tadi. Fil hadis, Rasulullah dalam hadis mengatakan laulam yastasnu lama bujinat lahum akhirul abad. Andaikan mereka tidak mengatakan insyaallah, maka mereka tidak akan mendapatkan sapi yang bagaimana sampai selamanya. Tapi mereka mengatakan insyaallah, kalimat yang namanya yang penuh dengan keberkahan, insyaallah. Itu juga kalimat yang dididik oleh Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kalimat insyaallah. Karena kalau Allah menghendaki sesuatu untuk terjadi, pasti akan terjadi. Kalau tidak, yang tidak akan mungkin pernah terjadi. Yang terjadi, yang tidak terjadi, karena semua kehendak Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu yaqul, sesungguhnya ya Allah mengatakan, innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la taskil haras. Sesungguhnya adalah seekor sapi betina la dhalul, tidak namanya dihina, rendah dengan dipekerjakan. Tusirul arda, tusir namanya membolak-balikan bumi untuk ditanam sesuatu di atasnya. Wala taskil haras, juga tidak digunakan namanya sapi itu dihina, rendah, karena taskil haras digunakan untuk menyirami tumbuhan yang tanaman yang ada. Artinya sapi yang tidak dipekerjakan, sapi yang digembalakan aja, tidak dipekerjakan untuk sesuatu apapun. Musallamatun la syiyata fiha, musallamah, selamat, tidak ada sedikit pun aib atau bekas bahwa ia ini pernah dipekerjakan. Memang dari kecil sampai besar sampai yang ada tidak pernah ia dikerjakan. La syiyata fiha, tidak ada warna selain warna yang ada. Galul ana ji'ta bil haq, mereka mengatakan sekarang engkau datang dengan kebenaran. Fadzabahuha, maka mereka menyembelihnya sapi tersebut. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Lighala tamaniha, karena mahal harganya. Fil hadis, dalam hadis Rasulullah mengatakan lau dzabahu ayya baqaratin kana la'ajza'athum, andaikan mereka dari awal menyembelih sapi apapun sapi jenisnya, yang penting sapi betina, maka cukup bagi mereka. Cari aja sapi walaupun murah, sapi apapun cukup bagi mereka, yang penting betina. Walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim, tapi mereka memberatkan atas diri mereka, maka Allah beratkan. Maka Rasulullah juga dalam kalimat lain mengatakan kepada kita, Rasulullah melarang untuk banyak bertanya kepada sahabat. Bukan berarti melarang banyak bertanya itu karena ini enggak. Karena Rasulullah kasihan dengan kita. Ini seperti orang Yahudi ini, banyak bertanya, disuruh nyembelih sapi, harusnya sembelih aja sudah sapi. Jangan ditanya lagi yang kayak apa, warnanya dan sebagainya. Rasulullah mengatakan inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang menjadi penyebab celakanya umat sebelum kalian kathratu masailihim, karena banyak pertanyaan mereka, wa ikhtilaf anbiya'ihim, dan mereka ikhtilaf, menyalahi, tidak mengikuti, mematuhi nabi mereka. Kenapa ya? Karena berat kalau sudah banyak bertanya ini itu jadi berat, tidak paksa. Ini pun mereka hampir mereka tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Mahal harganya. Wa idqalatum namsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini cerita awalnya, tatkala kalian qataltum nafsan, telah membunuh satu jiwa. Sebagai orang Yahudi membunuh seseorang, fadaratum fiha, maka kalian bertengkar, berselisih paham antara kalian.
saling menuduh dan lain sebagainya. Wallahu fiha, dalam masalah siapa yang membunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan, akan menjelaskan apa yang kalian sembunyikan. Min amriya, dari masalah ini, perkara tadi, siapa pembunuhnya? Faguna, setelah namanya mereka potong sapi, fagul nadribuhu bi ba'dihha. Kita nanti baca ayat itu baru kita jelaskan namanya apa namanya, titik awal ceritanya ya. Fagulna, maka setelah mereka menyembelih sapi tersebut, hampir-hampir mereka tidak mampu melakukannya karena harganya mahal sekali. Fagulna, maka kami katakan idribuhu, pukulkanlah ia, kalian pukulkanlah ia, mayit itu dipukulkan, mayit itu biba'd dia, dengan sebagian sapi tadi yang sudah disembelih. Ada yang mengatakan dipukul dengan lisannya, lidahnya dipukulkan ke mayit. Ada yang mengatakan ekornya dipukulkan ke mayit. Setelah dipukulkan hidup mayit, maka ditanyakan, siapa pembunuhmu? Beliau mengatakan, telah membunuhku fulan dan fulan, libnai ammi, kedua anak pamannya. Yang bunuh ini kedua anak pamannya. Setelah dia menjelaskan si fulan dan si fulan, kedua anak pamannya mati lagi yang terbunuh tadi. Faharimal miras wa qutila, maka keduanya diharamkan untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Karena pengen dapat warisan. Faqutila, dan mereka dihukum mati keduanya. Membunuh, karena ia membunuh keduanya. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala akan kelak menghidupkan yang mati. Wa yuriikum ayatihi, dan kalian telah ditampakkan oleh Allah sehingga kalian melihat dengan mata kepala kalian ayatihi, tanda-tanda namanya kemampuan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qudrat ya Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun, tatadabbarun, kalian namanya mengambil pelajaran. Annal qadir ala ihya'i nafsil wahid, sesungguhnya zat yang mampu untuk menghidupkan satu jiwa, qadir ala ihya'il mauta katsira fatu'minun, mampu juga untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang banyak sehingga kalian beriman kepadanya. Gampang aja. Sini diceritakan, ada seorang pemuda albar bi ummih, yang berbakti kepada ibunya. Ceritanya berbakti pada ibunya. Pemuda tersebut kana rajulan salihan. Ada ayahnya. Ayah pemuda tadi yang bakti kepada ibunya itu adalah seorang soleh, seorang yang soleh. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Kalau umat Nabi Musa berarti mereka Yahudi, keturunan Bani Israel. Waqad hadaranul wafa, sungguh ia telah hadir, namanya dihadapkan kematian. Wa kanat indahu baqarah, dan sungguh ia memiliki seekor sapi. Qad waladat unta, sapi betina itu telah melahirkan seekor sapi betina. Fa'aqat tilkal unsa wa wada fi ghaidah, maka ia mengambil anak sapi yang kecil tadi, anak sapi itu dia taruh di semak belukar di hutan dan sebagainya, taruh tempat yang jauh dari pandangan manusia dan orang tidak tahu, taruh titip sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ausa ummul gulam an tu'tiya bizikal balagha hina yakbur wa mat, dan beliau berwasiat kepada ibu anak tersebut untuk memberikan itu anak sapi yang ditaruh sama belukar tadi ketika ia dewasa taruh warisan darinya. Setelah itu meninggal, ayah tadi yang saleh meninggal. Thumma innal walad bisar yahtadib, kemudian setelah ayahnya meninggal, sapi itu masih di tempat itu. Dari kecil dia mulai namanya cari kayu-kayu di hutan. Wa yabi'ul hatab, kerjanya jual kayu bakar, ngambil dari hutan. Wa yaksib athlasan, dia bagi hasilnya dari kayu bakar yang dijual tadi tiga bagian. Yasrib thuluthu ala nafsi, sepertiganya untuk dirinya kebutuhannya, sepertiganya untuk ibunya. Wa thuluts akhar yatasaddaq bi, sepertiganya dia sedekahkan. Subhanallah, ini cari kayu bakar, saking solehnya dia bagi tiga, sepertiga untuk dirinya, untuk ibunya, sepertiga dia sedekah.
Wa yaqsim lailan wa thalathan, dia bagi juga malamnya menjadi 3 bagian. Malamnya dibagi 3 bagian. Yanam thulutha, sepertiga malam dia gunakan untuk tidur. Wa yakhdum ummahu thulutha, sepertiga malam kedua dia berkhidmat kepada ibunya. Wa yaqum li ta'atillah thulutha, kemudian dia bangun untuk melakukan ibadat sepertiga malam lagi. 3 malam untuk namanya untuk tidur, untuk melayani ibunya, untuk mentaati Tuhannya, ibadat kepada Allah Subhanahu malamnya seperti itu. Falamma kabula al-ghulam, tatkala anak itu sudah dewasa, qalat lahu ummuh, maka ibunya berkata, idhhab ila al-ghaidha al-fulaniyah, kau pergi ke semak belukar yang itu. Situ kau pergi ke situ. Fa inna fi abaqarah tarakalak abuk, sesungguhnya di dalam semak belukar itu ada seekor sapi yang ditinggalkan atau diwariskan oleh ayahmu untukmu, warisan ayahmu. Wa ausani idza kaburtu an utiya halak, dan beliau berwasiat kepadaku jika engkau sudah dewasa akan aku berikan itu sapi untukmu. Waqsum 'alaiha bi Ibrahim al-Khalil wa Isa Yaqub fa innaha ta'tilak mutayah, dan bersumpahlah atas sapi tersebut ketika engkau ingin mendapatkannya atas nama Ibrahim al-Khalil, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Fa innaha ta'tilak ta'iyah, sesungguhnya ia akan datang kepada engkau dalam keadaan taat patuh. Kalau kau datang sebab belukar itu, sebut nama Ibrahim, sembah atas nama Ibrahim, Ishak, Yaqub, pasti sapi itu akan datang dan mengikuti perintah taat kepadamu. Fa'al kama amarathu, maka ia laksanakan sebagaimana perintah ibunya. Sumpah datang. Faja'alhu ta'iyah, maka sapi itu datang kepada dalam kondisi taat patuh kepadanya. Wa qala law irkab ala dhahri, sapi itu berbicara, naiklah ke punggungku, kata sapi itu kepada anak tersebut. Galalaha, maka beliau mengatakan, inna ummi lam ta'muruni birrukub, ibuku tidak menyuruhku untuk menunggangimu. Ibuku tidak menyuruhku untuk menunggangimu, menaikimu. Faqala lahu law rakibta ala dhahri ma qadattani ila al-abad, beliau sapi itu mengatakan, kalau engkau naik ke punggungku atas perintahku tadi, maka engkau tidak akan mampu menundukkanku selamanya. Fa'akhadha wa tabila ummihi, maka beliau ambil itu sapi, pergi untuk menjumpai ibunya. Faqala lahu, maka ibu mengatakan kepadanya, idhhab ila suq fa biha bi 3 dinarin ala masyura, bawalah ini sapi ini ke pasar, jual dia 3 dinar tapi ala masyura, menurut namanya musyawarah yang kau lakukan kepadaku, perintahku, syaratku. Fadhhab, maka ia pergi ke pasar. Fatahu malak ala surat rajul, maka datang menjumpainya seorang malaikat, sosok satu malaikat dalam bentuk seorang laki-laki. Bagalalahu, maka ia berkata kepada anak tersebut, bikam tabi'ah. Malaikat mengatakan, berapa kau jual ini sapi? Gala bi 3 dananin ala masyurat ummi. Beliau mengatakan 3 dinar sesuai dengan isyarat namanya musyawarah yang dilakukan oleh ibuku. Kalau kamu beli, aku bilang sama ibuku, ada yang mau beli 3 dinar. Kata ibuku jual. Beliau mengatakan, bi'hali bi 6 danarin min ghairi masyura. Juallah kepadaku 6 dinar, tapi tanpa namanya engkau musyawarah kepada ibumu dulu. Tanpa musyawarah, mengatakan, "Pagalala, enggak, aku tidak mau jual. Karena ibuku suruh aku jual 3 dinar." 3 dinar. Tidak 3 dinar itu pun kalau ada yang namanya mau beli, aku kembali kepada ibu, kayak ibu ada yang mau beli 3 dinar. Kalau ibu bilang jual, ya jual. Kalau ibuku bilang jangan jual. Kemudian ummi, kemudian ia berkata kepada ibunya, wa akhbarahu bidzalik, maka ia cerita kepada ibu, cerita kepada ibunya bahwa saya tadi ada orang yang nawar 6 dinar. Kata ibu jual 3 dinar, tapi maka aku tidak jual. Faqala fa bi'a bisita ala masyurati, maka ibu mengatakan, engkau nanti jual dengan 6 dinar, tapi sesuai dengan musyawarah kepadaku dulu ya. Fatahab, maka pergi lagi ke pasar untuk kedua kalinya. Fatayudani, didatangi lagi oleh malaikat tadi untuk kedua kalinya. Wa ataha fi 12 ala ghairi masyura, maka beliau mengatakan, inti jual kepadaku ini sapi 12 dinar tapi tanpa musyawarah dengan ibumu dulu. Apa? Enggak. Harus musyawarah. Aku mau jual 7 dinar sesuai dengan perintah ibuku. Kalau mau beli 7 dinar, aku kembali kepada ibu. Kalau ibu bilang jual. Enggak, aku beli 12 dinar tapi jangan musyawarah. Enggak. Kalau kita kan langsung aja, Bang. Fa
Fadhhab ila ummi wa akhbaraha, maka dia kembali kepada ibunya, cerita lagi kepada ibunya. Faqala lahu, maka ibunya mengatakan, ibu ini orang soleh juga, Bang, wali juga ini ibunya, ini walinya. Inna hadza malak min indillah. Ibunya mengatakan ini adalah malaikat dari Allah, utusan Allah. Fadhhab ilaihi, maka kau kembalilah kepadanya, faqirhu salam, sampaikan salam aku kepadanya. Wa qul lahu, katakan kepada Nabi al-baqar amla, apakah kami jual ini sapi ini atau kami tidak jual? Fadhhab ilaih, maka pergi untuk menjumpai laki tersebut, wa akhbarahu bidzalik, maka ia beritakan kepada malaikat itu dengan itu, dengan perintah ibunya. Faqalallahu, maka malaikat itu mengatakan kepada anak tadi, inna bani Israil yuqtal lahum qatil, sesungguhnya terjadi di Bani Israel kejadian terbunuh salah satu di antara mereka. Wa yatawaqqaf bayanu qatilihi al-tilkal bagarah, dan berhenti penjelasan siapa pembunuhnya ini, sapi ini, Bang. Sapi ini yang menjadi namanya syarat untuk mereka tahu siapa pembunuhnya. Fala tabiha illa bimin'i maskiha zahaban, maka engkau jangan jual sapi ini kecuali sepenuh namanya kulitnya zahaban dengan emas, sepenuh kulitnya dengan emas. Jadi sepenuh kulitnya itu diganti, sebanyak kulitnya diganti dengan emas, itu harganya. Jangan kau jual kecuali seperti itu. Mungkin bahasa kita mungkin seberat kulitnya dengan emas. Fafa'al ma'amar bihi, maka dia lakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat dengannya. Makanya Allah mengatakan, maka dia falun, hampir mereka tidak mampu untuk membelinya. Kenapa? Mahal harganya. Sini Bang, sapi presiden tidak sampai segitu juga, Bang. Harganya ada sapi presiden tidak sampai juga segitu, Bang, harganya. Wal fatah wasyab as-sakhi, dan pemuda itu adalah seorang pemuda yang sakhi, yang dermawan. Maka mereka beli itu dengan harga seperti itu, mereka sembelih namanya sapi itu, maka Allah suruh memukulkan sebagiannya kepada yang mati tadi, hidup. Si pelan-pelan yang membunuhku matilah, kembali mati lagi. Anak yang dia mati, yang mati tadinya. Itu yang pernah namanya Allah ceritakan kepada kita yang terjadi dahulu dari Bani Israel. Banyak cerita tentang Nabi Allah Musa dari sekian Nabi yang ada. Tapi Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak dalam Al-Quran ini, dahulu pernah munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi salah satu di antara kita umat Nabi Muhammad. Nabi Musa yang hebat ini, yang agung ini, yang banyak diceritakan oleh Allah kisahnya ini dalam Al-Quran, dahulu pernah munajat kepada Allah untuk menjadi salah satu di antara kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena itu diriwayatkan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad Sahibur Ratib, kitab tadi dibaca di masjid. Dia meriwayatkan dalam karya beliau yang lainnya, Sabilul Indikar wal I'tibari bima yamur bil insan wa yanqadhilu minal abad, atau terjemahan singkatnya perjalanan umur manusia. Dalam kitab itu dibahas umur waktu kita disulbi Nabi Adam. Kita ini tinggal masa puluhan ribu tahun, mungkin ratusan ribu tahun kita ini hidup. Bukan baru dikeluarkan bunda kita baru hidup, belum ribu tahun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pernah dikeluarkan oleh Allah dari sulbi Nabi Adam seberataan, satu lembah, satu tempat. Kita hidup sudah dari dulu, dijaga oleh Allah sampai kita sekarang. Masya Allah. Kira-kira berapa nikmat yang Allah berikan? Adakah yang mampu menjaga kita seperti Allah jaga kita? Dari sulbi Nabi Adam kita dijaga, dikasih makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang, Masya Allah. Insyaallah di situ dalam kitab itu beliau menjelaskan keluarga Imam Wahab bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih. Beliau cerita munajatnya Nabi Musa dengan Tuhannya Allah sampai turun firman Allah, ya Musa inni stop dalam Al-Quran, enggak tahu ana surat apa, ya Musa, mungkin yang hafal Al-Quran bisa nanti surat apa ini, ya Musa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami faqud ma ataituka
wa kun minasyakirin. Laksanakan yang telah aku berikan, anugerahkan kepada engkau. Jadilah engkau termasuk hamba yang bersyukur. Sudah aku angkat derajat martabatmu, kedudukanmu. Nah, jadi seorang Nabi Rasul. Karena jarak Nabi Musa dengan Nabi kita jauh, lebih dari 1000 tahun, maka Allah tidak perkenankan Nabi Musa untuk menjadi salah satu di antara kita. Satu-satunya Nabi Rasul yang Allah perkenankan menjadi salah satu di antara kita umat Nabi Muhammad hanya Nabi Allah Isa. Karena Nabi yang paling dekat jaraknya antara Nabi kita Muhammad. Karena setelah Nabi Isa tidak ada Nabi Rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun sebagai kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa kepengen Masya Allah menjadi salah satu di antara kita umat Nabi Muhammad, makanya satu-satu Nabi Rasul ketika Rasul berjumpa ketika Isra Mi'raj yang bertakut bertanya tentang dengan Nabi Muhammad apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap beliau dari kewajiban yang ingin dibebankan kepada umat. Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak bertanya, Nabi lainnya bertanya, hanya Nabi Musa yang bertanya. Kenapa kesempatan ya Allah, kemarin anak kepengen jadi umat tidak bisa. Nah sekarang ketemu Masya Allah. Nabi Musa banyak ceritanya, tapi yang jauh lebih banyak ceritanya Nabi Agung Muhammad. Allah ceritakan tentang Nabi Musa, wadkur ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Sampai ketika Allah ingin ceritakan Nabi Musa, Allah sebut Nabi Muhammad. Kira-kira Al-Quran itu kitab apa? Kitab sejarah, termasuk kitab sejarah. Sepertiganya sejarah. Al-Quran itu sepertiganya sejarah. Sepertiga Al-Quran itu sejarah Nabi Rasul semua diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sejarah 25 Nabi Rasul yang pilihan Allah. Artinya ketika Allah cerita tentang pilihan Allah, 25 Nabi Rasul dari pilihan Allah, dari sekian Nabi Rasul yang berarti cukup banget dengan mengangkat cerita ini kita akan paham cerita-cerita yang lainnya. Kita diberikan oleh Allah akal. Tidak perlu diceritakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hibak nanti Al-Quran tidak cukup 30 juz nanti. Cerita oleh Allah wakil daripada Nabi Rasul yang ada dalam 25 Nabi Rasul Allah ceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Itu kurang lebih ada sepertiga Al-Quran 30 juz itu isinya cerita. Kisah hikayat tentang Nabi Rasul, dan yang paling banyak ceritanya cerita Nabi Agung Muhammad. Bahkan cerita Nabi Agung Muhammad dimulai dari kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Adam. Di situ sudah ada cerita Nabi Muhammad, dan sudah di situ ada cerita umat Nabi Muhammad, bagaimana mereka umat Nabi Agung Muhammad. Tidak ada kitab suci yang Allah turunkan yang jumlahnya 104 kitab atau 114 kitab. Ada yang mengatakan lebih jelas kita harus beriman dengan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Yang paling wajib kita ketahui ada 4 kitab. Kecuali ada cerita Nabi Muhammad. Ada cerita Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Allah Adam berwasiat kepada anaknya Syis. Diriwayatkan oleh para ulama kita dalam kitab Syama'il, termasuk Syekh Muhammad bin Ismail An-Nabhani, Ismail bin Yusuf, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau adalah profesor, doktor, ahli hadis, dan banyak karya tulis beliau. Banyak karya ulama dari ulama Lebanon sana beliau. Hidupnya kurang lebih di masa Habib Al-Habsyi, pengarang Maulid ini. Tapi Habib Ali tidak pernah berjumpa dengan Syekh Yusuf ini. Yang berjumpa Habib Ahmad bin Asal Atas, temannya Habib Ali Habsyi. Habib Ahmad bin Asal Atas, beliau berjumpa kan. Habib Ahmad sering keluar, dan juga beliau sempat ke Mesir ketemu dengan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di situ beliau dalam karyanya Wasailil Wusul ila Syama'ilir Rusul, beliau sebutkan wasiat Nabi Adam kepada putranya Syis. Di antara wasiatnya, wa idza dzakarta smallaha fadhkur ila jambihi isma Muhammad. Wahai anakku Syis, setiap kali kau sebut nama Tuhanmu Allah, sebutlah di sampingnya nama Muhammad. Kullama dzakarta smallahi fadhkur ila jambihi isma Muhammad. Syis anakku, ya bunayya,
Setiap kali kau sebut nama Tuhanmu Allah, sebutlah setelahnya nama Muhammad. Maka beliau cerita tentang pengalamannya yang beliau lalui, yang beliau saksikan, yang beliau lihat sendiri, bukan jarnya, bukan kisahnya, bukan hikayatnya, bukan. Memang beliau sudah melihatnya, memasukinya, menikmatinya, berada di dalamnya surga Allah Subhanahu Ta'ala. Aku pernah tinggal di surga. Inna rabbi askananil jannah. Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanku Allah pernah membuat aku tinggal di surga Allah. Baru dia cerita setiap tempat yang ada di surga Allah, lihat ada namanya nama Muhammad, setiap istananya, setiap rumahnya, setiap kamar yang ada istananya, namanya di pohon tuba, syajarah sidir, di setiap daunnya. Aku lihat di setiap dahi malaikatnya, setiap namanya leher bidadarinya, setiap tempat yang ada nama Muhammad. Tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata sebelum manusia ada yang diwahyukan oleh Allah untuk namanya mengenal Nabi Muhammad, Allah kenalkan berdahulu Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Allah Adam ketika melek, beliau melihat bigawaimil arsy wa bigawaimil arsy ra'asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu Ahmada. Abi Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh, beliau dalam Maulid Syarabut Tahur yang beliau karang, beliau mengatakan wa bigawaimil arsy ra'asma Muhammadin, di gawaim arsy, tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat nama Muhammad ma'al ilah, bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ada nama makhluk hanya Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang lainnya tidak ada. Termasuk beliau tidak ada di situ. Tidak ada, hanya Muhammad. Tabana rutbatu Ahmad. Kala itu beliau tahu kedudukan Muhammad. Baru tahu kedudukan Muhammad. Ya Rabbil waladil azka wa bil waladil azka gabilnal walida. Ketika beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni salahnya, walaupun beliau tidak salah ketika makan buah khuld itu. Nabi Allah Adam itu dilarang untuk dekat. La taqrabu wa la taqrabu hadhihi syajarah. Hei Adam, wahai Hawa, jangan kau dekati pohon ini. Dekat tak boleh, seperti zina. Wala taqrabus, jangan kalian dekati zina. Dekat tak boleh, apalagi berzinanya. Ini Nabi Adam sama Nabi Siti Hawa diperintahkan Allah bukan jangan makan, jangan dekat, jangan ikam parakhilah, bahasa kita. Tahu bahasa etamnya, Bang? Nah, bahasa kotanya. Jangan paraki. Jangan paraki. Jangan parakhilah. Marlahnya, Bang, Banjar berarti lahnya. Jangan dekati di pohon kalian berdua. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian dekati, kalian termasuk dari orang-orang hamba-hamba yang zalim. Kalian zalimi diri kalian. Karena setiap kita berbuat salah, berbuat dosa, berarti kita menzalimi diri kita. Kenapa? Karena dampaknya kita yang rasakan. Nabi Adam sama Siti Hawa bukan hanya berparah, bukan hanya namanya mendekat, makan faakala. Mereka berdua makan, dimakan buah itu bukan hanya mendekat. Tapi bukan salah Nabi Allah Adam. Karena Nabi tidak salah, Rasul tidak salah. Yang salah tuh kita. Yang salah tuh kita menganggap mereka salah. Karena Nabi Rasul maksum, dijaga oleh Allah dari salah. Seperti malaikat, bahkan mereka lebih, karena mereka lebih mulia dari malaikat. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlun malaikah. Mereka tidak salah. Karena kalau mereka salah, bisa salah sekali, berarti mungkin dua kali. Berarti mungkin. Kalau mereka salah, begitu juga Nabi Agung, Nabi Rasul yang lainnya. Secara kasar kita lihat mungkin mereka salah, tapi hakikatnya mereka tidak salah. Cuman memang mereka manusia. Bisa tertimpa kepada mereka apa yang bisa tertimpa kepada manusia. Sakit Nabi Rasul, sakit mati ya mati juga.
Ya, wallahu alam. Maksudnya Anda paham enggak antum? Maksud saya, kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Rasul itu kitab Maulid. Dan kitab Maulid terbesar Al-Qur'an. Apa itu kitab Maulid? Mengenalkan kita Nabi Muhammad. Kira-kira ada yang lebih hebat dalam mengenalkan Nabi Muhammad lebih dari Al-Qur'an? Tidak ada. Satu pujian yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad lebih daripada kitab Maulid yang dikarang semua oleh para ulama. Nah, ya. Allah yang puji, Zat yang maha segalanya. Kita tidak paham apa yang dimaksud oleh Allah dalam pujiannya. Kita hanya memahami sebatas kemampuan kita. Karena kita cetek ilmu kita, akal kita terbatas, jadi kita memahami sesuai ilmu dan akal yang terbatas. Tapi yang dimaksud oleh Allah apa? Wallahu, Allah yang hanya tahu. Allah yang hanya tahu. Artinya kalau ada orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah, berarti kitab yang paling besar dalam namanya harus dibid'ahkan Al-Qur'an. Kalau orang mengatakan seperti itu berarti murtad. Al-Qur'an bukan bid'ah, bangun gedim. Nah, kalamun gedim, bukan baru Al-Qur'an. Gedim. Baru nampak. Baru ada hari Kamis. Ini Sabtu. Baru ada malam Minggu. Pada malam Minggu bukan ada sekarang, mau ditetapkan oleh Allah ada malam Minggu. Ada malam Minggu dari bahari, Bang. Baru muncul. Baru nampak. Wallahu a'lam. Kalau ada ditanyakan, Bang. Saya tanya, Bib. Sambil tapi supan kata cerita tadi kan yang banyak bertanya orang lain itu. Lain babnya, lain kisahnya ini, Bang. Ini lain kisah. Jadi ini sekali lagi artinya dari cerita kitab tadi memang aku yang saling memahami, cuma hikmahnya dari cerita sapi dibeli itu, jadi hikmahnya tuh apa, Bib? Artinya kesimpulannya tuh apa yang untuk pengetahuan kita ini yang kami tanyakan. Itu aja, Bib. Ya, kalau hikmah banyak ya. Mungkin kalau anak tanya antum hikmah, beliau antum punya ada hikmahnya. Tanya ini hikmahnya beda dari ini. Semua nanti memiliki ketika ditanya mengungkapkan hikmah masing-masing yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau tanya orang lain begitu juga dan tidak akan pernah habis. Di antaranya kita harus tahu, Bang, bahwasanya kehidupan di atas dunia ini semua tidak bisa terjadi dengan langsung sekilap sekejap begitu, enggak. Ada aturannya. Ada aturannya, ada jalannya, ada caranya. Tidak bisa kita langsung kenyang. Bismillah kenyang, tidak bisa. Beli dulu, Bang, wadai. Makan dulu nasi. Bercari dulu ikam untuk beli nasi fulus. Kullu bil fulus tembus, ma fi fulus mampus. Nah, untuk makan kan, beli nasi kan, kenyang kan, makan, harus makan. Untuk makan itu kan, ya kita perlu duit untuk membeli makan. Setelah kita punya duit, kita beli makanan. Setelah itu kita jangan diawasi itu kenyang. Kenyangnya ada kenyang ke sawan nanti, Bang. Iya, Bang, makan. Baru ke kenyang. Bismillah aja, Bang, makan tuh, jangan tak bismillah. Itu dunia seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik mereka. Segala sesuatu ada sebabnya. Padahal Allah mampu aja, Bang, langsung hidup. Tidak perlu perantara bagorah lagi sapi. Kalau Nabi Musa ngomong ya fulan, gum, mayit gum, bangun aja, Bang. Harusnya seperti itu. Jadi ada namanya, ada alur namanya, bagaimana Allah ingin menunjukkan kepada mereka. Kalau itu kan tidak bisa. Mungkin Nabi artinya mungkin tetap juga artinya menjadi motivasi bagi mereka, ilmu bagi mereka, pengetahuan bahwasanya Allah Maha mampu segalanya. Tapi kan kalau dengan seperti itu kan ya ada hal yang lebih. Kok bisa dengan
sebagian dari tubuh sapi dipukulkan kepada yang mati hidup. Nah, itu bagian daripada sebagian kecil mungkin dari hikmahnya. Yang lain lagi mungkin ada hikmah-hikmah yang lainnya. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berjalan. Cari sebabnya. Ingin kaya, cari sebab kaya itu apa? Usaha bismillah. Tapi cari yang halal. Untuk menjadi orang namanya terkenal, tersohor, viral, cari jalannya apa? Tapi terkenalnya kalau bisa yang baik, jangan yang kada baik. Kalau bahasa pepatah Arab sana mengatakan kalau kepengen terkenal, bul zamzam fatu'rab. Kau kamihi air zamzam, pasti kau terkenal. Apa maksudnya itu? Maksudnya kau buat hal-hal yang aneh, yang tidak mungkin orang lakukan, kau lakukan, insya Allah pasti kau terkenal. Bila sebut sedunia, bukan hanya bila sekampung, sedurnya bisa Bilal. Artinya jalani dalam kehidupan. Ya, untuk menjadi seorang dekat kepada Allah, jalannya pintunya amal soleh, banyak amal soleh. Sekali lagi, dunia ini seperti itu. Berbeda dengan di surga akhirat. Tidak perlu antum bersiap-siap duit untuk beli makanan, tidak perlu makanan datang. Hidangannya mungkin 100 meter kali 100 meter. Inti makan semua jenis makanan ada. Tidak perlu bahan bar. Tidak boleh kita membentang dulu, naruh satu-satu, tidak. Sudah terbentang permadaninya, makanannya dengan berbagai macam jenis, 40 jenis makanan. Silakan makan sampai semaunya. Setelah selesai, set, dengan sendirinya hilang rapi seperti semula. Mau makan lagi, set. Minum tak perlu, jahit minum tak boleh, bangun dulu, cari mana minum dulu tak perlu. Ada taslim, ada namanya seperti awan begitu, gundukan, yang berjalan di atas, lihat dia ada cangkir kosong, dia tuang minuman. Tinggal kita tak perlu kita berangkut. Kalau di dunia walaupun presiden berangkut dulu. Walaupun kita kaya berangkut dulu bang, capek berangkut. Ya Allah, kemudian Allah angkat derajat Haji Ridwan Effendi bin Herman 40 hari beliau ya. Sutomo bin Haji Fani ada 7 hari, dan Irma Suryani bin Hasni. Mudah Allah angkat derajat mereka. Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga Allah. Begitu juga orang tua kita, kerabat kita, famili kita, dan semua saudara kita muslim dari umat ini dan umat sebelum kita, terutama Nabi besar Muhammad, keluarga, anak, istri, menantu, kerabat, dan sahabat, dan mereka juga Nabi Rasul, bagi-bagi Rasul, dan terutama mudah-mudahan kita berharap yang hadir Allah luaskan rizkinya, rizki batin, rizki lahir insyaAllah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu taat kepadanya, dan mudah-mudahan apapun menjadi hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Gejui ketuana khusyuk betul beliau aminnya. Mudah-mudahan sampai ini, wallahu alam hajatnya apa. Penting boleh punya hajat, mudah-mudahan sampai hajatnya. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Nah, kalau tidak disembuhkan oleh Allah sakitnya, Allah simpan insyaallah kebaikan nanti kelak di akhirat, sehingga Allah berikan kebaikan itu sehingga kita nanti merasa hikmah. Masyaallah, alhamdulillah, saya sakit, kalau tahu biar dari baru lahir sampai meninggal sakit aja bang saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala simpan insyaallah pahala sakit yang sabar, karena beliau ini sakit pahalanya double dari kita bang. Kita dapat 10, dia dapat 20. Andaikan kita dapat 100, beliau dapat 200 pahalanya. Masya Allah, Allah yang sakit Allah sembuhkan. Allah berikan kita sehat afiat selalu. Sebagaimana Allah kumpulkan kita, insya Allah kita berharap berkumpul nanti di bawah bendera Nabi Muhammad di Masyar, bersama Nabi Muhammad di surga insya Allah fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.